Mendingan ya, lagi di rumah aja nih, Cynthia. Cynthia ini ngekos apa ini laju dari rumah? Di rumah sama orang tua. Oh, deket ya sama kampusnya. Iya, dekat. Enak dong, nggak perlu ngekos. Ah, Hmm. hari ini kita mau bahas lagi bab 2 ya. Kemarin gimana Cynthia bab satu udah mulai disusun atau masih mulai? Sudah mulai disusun. Oke, sudah mulai disusun ya. Good. Nah, Iya. sekarang kakak mau bahas bab 2 ya. Bab 2 bentar. Kakak mau lihat dulu. Susunan dari bab 2 Cynthia udah tahu ya. Dia terdiri dari teori-teori. Nah, itu. Teori-teorinya di sini punya Cynthia. Judulnya bab 2 kajian teori. Oke. Nah, di sini ada analisis teoritis dan juga pengkajian. Oh ya, sebentar. Cynthia ada ini ya, buku pedomannya yang file PDF. Ada. Ada. Nah, Bentar, bentar. oke, coba boleh dikirimin ke kakak ya. Di chat Zoom aja Cynthia, coba bisa? Oke. Oke, sambil dikirim aku tak lihat ini dulu untuk pembahasannya bagian bab 2. Oke. Nah, ini punya Cynthia juga udah ada keterangannya ya. Untuk tepi atas itu 4 cm, tepi bawah 3 cm, kiri 4, kanan 4. Nah, ini nanti juga akan kita praktekin sekalian marginnya. Kemudian, Ini ya kalau untuk bab duanya. oke, bab duanya ya, kajian teoritik. Oke, terdiri dari deskripsi konseptual dan subfokus penelitian. Hasil penelitian yang relevan. Oke. Berarti nanti ada dua ya, Cynthia ya. Di situ hasil penelitian yang relevan dan juga teorinya. Oke. Ya. Lalu untuk hasil penelitian yang relevan itu biasanya bisa disajikan dalam bentuk paragraf ataupun dalam bentuk tabel. Nah, Cynthia mau bentuk tabel atau paragraf nanti yang diminta sama dosennya? Udah ditanyain Tabel. tabel ya? Oke. Ya. Nanti tabelnya Cynthia cari tahu ada kolom apa aja. Nah, biasanya ada judul, terus nanti ada ini peneliti, lalu metode, terus juga hasil penelitian, lalu ada biasanya tambahannya itu kayak variabel gitu. Misalnya nanti ada yang penelitian terdahulu perbedaannya apa sama penelitian yang sekarang. Jadi kayak menunjukkan keaslian penelitian kita gitu. Nah, sekarang, oh iya kemarin Cynthia udah jadi ini, lihat skripsinya kakak tingkat. Iya, sudah ada. Sudah ya? Oke. Untuk bab 2-nya Cynthia sudah ada gambaran ya, seperti apa. Jadi nanti bab 2 itu terdiri dari teori secara konseptual. Nah, ini nanti disesuaikan dengan judul punya Cynthia. Sebentar. Aku buka dulu filenya kemarin. Oke, ini bulan Oktober. Oke, kita buka dulu untuk yang kemarin ya, bab satunya. Kita lanjut ke bab 2.
Sambil share screen dulu nih. Oke. Nah, ini ya. Untuk bab 2-nya Cynthia yang ini. Nah, ini Cynthia. Kita tunggu dulu. Oke, nah ini sudah ya. Jadi untuk bab 2 nanti berisi tentang konsep-konsep. Nih, bisa disesuaikan dengan judulnya. Nih, kita bisa menggunakan judul terlebih dahulu. Atau kita bisa mencari tahu dari penelitian yang mirip dengan penelitian punya Cynthia. Nah, itu. Kita cari yang terbaru. Atau lihat dari kakak tingkat dulu boleh. Itu kemarin Cynthia sudah lihat skripsinya kakak tingkat ya. Nah, itu nanti kita bisa lihat juga dari situ. Nah, ini untuk bab 2, kita tulis dulu. Kajian teoritik ya, tadi ya, Cynthia ya. Ya, Kajian teoritik. Nah, ini tiap kampus juga beda-beda. Untuk bab 2 itu ada yang kajian teori, ada yang kajian pustaka, ada yang kajian teoritik ini. Nah, itu cuman beda istilah aja, tapi maksudnya sama. Nah, kemudian untuk yang pertama, tadi apa Cynthia? deskripsi konseptual. Deskripsi konsep. Konseptual. Oke, lalu yang kedua, Yang keduanya, Sophocles penelitian. Sophocles penelitian. gimana? Bentar, tulislah. Oke, penelitian terdahulu atau apa itu coba? Di chat Zoom ya, coba. Aku lihat dulu. Itu fokus penelitian. Oke. Ada keterangannya, subfokus penelitian isinya apa? Nggak ada. Penelitian terdahulu ya, berarti ya. Ya, Oke. Nah, ini nanti kita pakai yang ini kemarin, heading 1. Kemudian nanti Cynthia yang kedua ini pakai heading 2, lalu tambahin nomornya. Kemarin pakai angka 1 ya, dimulai dari angka. Nah, ya, seperti ini berarti nanti. Lalu kita lanjutkan. Nah, kita membuat subjudul nih, subfokus penelitiannya. Nah, terdiri dari apa aja? Kemarin judulnya apa? Ini ya, pengembangan pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Wordflow untuk meningkatkan minat belajar siswa. Nah, yang ada poin-poin yang ada pada judul ini bisa dimasukkan pada teorinya. Nah, ini ya, poin kedua. Deskripsi konseptual terdiri dari misal pengembangan media pembelajaran interaktif. Nah, ini atau media pembelajaran dulu, dimulai dari yang simpel dulu. Apa itu media pembelajaran? Nah, nanti kita akan cari tahu. Media pembelajaran. Lalu kita bikin subjudul lagi. Pengembangan media pembelajaran interaktif dulu ya. Kita cari istilah nanti, cari tahu tentang pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif. Harus digabung ya, media pembelajaran interaktif gitu. Media pembelajaran interaktif. Lalu berbasis aplikasi. Nah ini, aplikasi Wordwall itu juga perlu kita cari tahu. Nanti kita sebelum mulai penelitian, perlu tahu dulu di sini bagian kajian. Nah, kita perlu menambahkan informasi-informasi tambahan di sini. Misalnya tadi apa? Aplikasi Word Wow. Nah, ini juga perlu dijelaskan di bagian kajian teoretik. Lalu, minat belajar siswa itu juga perlu dibahas. Siswa. Nah, ini ya, masih bisa ditambah lagi sebenarnya. Ada media ini, pengembangan media pembelajaran.
Nah, untuk bab 2 nanti bisa seperti ini ya subbabnya. Oke, selanjutnya kita masukkan ke heading 3 ya. Heading 3 kita edit dulu seperti biasa. Nah, kita cari heading 3. Nah, ini ya di sini. Kemudian kita klik modify. Kemudian kita tunggu dulu. Oke, pakainya Times New Roman ya. Times New Roman. Selanjutnya gunakan. Nah, dia masih loading. Pak loadingnya lama. Punya Cynthia biasanya cepat ya. Iya, cepat. Iya, ini kenapa ya? Kok lama tiba-tiba? Oke, udah. Nah, ini otomatis. Nah, udah ini. Ya, udah otomatis. Nah, kenapa harus otomatis? Nanti waktu bikin daftar isi, biar nggak ribet. Tuh, nanti biar langsung muncul semua gitu. Oke, kita udah pakai media pembelajaran. Nah, ini. Kita pakai apa? 1.1 atau A ini yang diminta dari kampus? Di A. A. Oke, berarti A. Ya. Ini ya. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita samain aja ke. Nah, itu. Biar cepet. Oke, nah setiap subbab ini nanti Cynthia masih bisa bagi lagi menjadi beberapa bagian. Atau setiap subbab ini bisa langsung paragraf-paragraf. Nah, nanti Cynthia coba sesuaiin sama permintaan dosennya. Nah, sementara itu Cynthia boleh mulai susun dulu. Nah, jadi Cynthia menyusun, misal mau susun paragraf nih. Jadi kita kembali ke Google Scholar ya. Nah, nulisnya media pembelajaran adalah atau mau cari tentang teorinya. Nah, kita di mana? Di Google Scholar ya kemarin ya. Oke, kita kembali ke Google Scholar. Oke, bentar. Aku tutup dulu kebanyakan ini ya. Biar nggak terlalu banyak. Google Scholar. Nah, di sini nanti Cynthia cari tahu. Nggak harus di Google Scholar ya. Kemarin ada banyak ya sumbernya ya. Nah, kalau di sini kita coba yang paling umum. Media pembelajaran. Kita cari tahu. Nah, dia muncul ya. Ini dari beberapa buku. Nah, nanti Cynthia cari buku atau artikel yang bisa di-download. Nih, yang terbaru. Coba, kalau ini bisa apa enggak nih? Kita cari tahu ya. Nah, ini bentuknya. Oh, ini skripsi nih sepertinya. Ya, skripsi juga boleh, tapi lebih diutamakan dulu dari artikel jurnal terakreditasi dan juga buku. Nah, kita cari lagi. Kemarin judulnya aja yang dimasukin. Pengembangan media pembelajaran interaktif. Nah, coba kita masukin. Nah, ini ya, banyak sekali nih. Tapi dia masih ada 2015 nih. Nah, ini jangan. Nah, ini ada nih. Ya, ini mirip-mirip sama punya Cynthia. Oke, kita bisa pilih. Terus yang mana lagi? Nah, ini juga bisa. Pengembangan media belajar nih. Dia berbasis PowerPoint kalau di sini. Lalu di sini ada untuk materi bilangan bulat. Nah, itu. Tapi 2015 ya, jangan. Berarti pada pembelajaran, ya. Nah, ini bisa ditambahin nih, yang baru-baru ya, Cynthia ya. Atau kita bisa filter, mulai dari start from
Nih, sejak tahun 2020 misal. Nah, ini ya, sudah ada nih. Oke. Nah, kita pilih banyak, nggak apa-apa. Makin banyak, makin bagus. Nah, ini ya, kita lihat. Kita buka dulu salah satunya, ya. Kita tunggu, lalu kita download. Nah, dimasukkan ke dalam ini ya, folder. Folder yang akan diupload di Mendeley itu nanti. Nah, dikit-dikit aja untuk upload filenya. Jadi biar nggak kelupaan. Ini tadi aku ambil kalimatnya dari mana ya, citasinya ya. Nah, jadi satu-satu persatu aja. Nah, oke, ini udah muncul. Kita cari tentang media pembelajaran. Nih, judulnya apa nih? Pengembangan media pembelajaran interaktif di mata pelajaran sistem komputer di SMK. Oke, nah ini ya. Ini masih pendahuluan. Kita bisa lihat. Oke. Nah, ini penelitian-penelitian terdahulu ini nanti bisa dimasukkan ke bagian yang kedua itu, Cynthia. Nah, nanti bisa sekalian ya. Nanti bedanya, susunannya dia sebuah tabel dan khusus yang dicantumkan beberapa poin yang perlu dicantumin. Nah, untuk hasil penelitiannya nanti dimasukkan ke situ. Nah, ini kalau yang ini berarti dia deskriptif juga nih, kayak punya Cynthia nih. Nah, nanti bisa jadi ini ya, sumber penelitiannya nih, bisa jadi bahan. Oke. Nah, ini dia ada metodenya yang di sini ya. Metode yang digunakan adalah 4D. Nih, dengan tahapan yaitu define, design, develop, dan disseminate media pembelajaran tuh. Nah, di sini nanti Cynthia bisa cari yang sekiranya berkaitan dengan nih ya, ini ketemu nih, media pembelajaran. Kita tadi masuk ke media pembelajaran. Nah, ini ya, di sini disebutkan bahwa media pembelajaran interaktif dapat mengulangi suasana statis yang dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif, menarik, interaktif, dan menyenangkan. Selain hal yang disampaikan di atas, gunaan dari kegunaan alat baru pembelajaran beragam akan dapat menciptakan variasi. Nah, ini ya, ternyata kita dapat informasi nih. Nah, tugasnya Cynthia itu mendapat menggali informasi-informasi dari penelitian terdahulu itu. Dikatakan bahwa seperti itu ya. Dengan media pembelajaran interaktif, untuk pembelajaran ini diharapkan dapat membantu. Nah, ini ya, kita dapat nambahin ya dari sini. Misal, media pembelajaran interaktif dapat, nah ini ya, kita copy, jangan lupa nanti di parafrase media pembelajaran interaktif. Nah, ini lebih fokus ke sini ya nanti ya, media pembelajaran interaktif. Nah, kita dapat teorinya nih untuk media pembelajaran interaktif. Jangan lupa dikasih citasi. Tadi pakai Mendeley ya. Nah, kalau di sini, kalau mau manual bisa juga. Kita lihat penulisnya siapa ini? Rini dan Syaiful Zuhri. Nah, cara nulisnya kalau manual kayak gini. Ini ya. Novita, nih, nama akhir dari peneliti ya, karena kita pakai apa style. Nama akhir peneliti di sini, yang pertama ada Novita. Kemudian karena ada dua, kita pakai N. Dan Harahap ya ini ya. Dan N berarti. N Harahap. Lalu tahunnya kita lihat tahun 2020 ya. Nah, oke. Nah, nanti Cynthia tugasnya adalah memparafrase. Hmm. Jadi dari ini jangan lupa nanti untuk diganti ya kalimatnya supaya tidak similarity-nya tinggi nanti. Nah, kemudian setelah ini Cynthia bisa menjabarkan. Nah, dari adanya ini ya, nanti diparafrase menjadi satu paragraf yang lumayan panjang tadi. Terdiri dari berapa? 5 atau sampai 7 lah. 5 sampai 7 paragraf. 7 sampai 8 boleh.
5 sampai 7 paragraf. Nah, nanti di parafrase ditambahkan teori-teori lain dari artikel jurnal yang ada. Tuh tadi. Misal nih tadi di paragraf berikutnya ada tambahan ya ini teorinya nih. Gunaan lain dari penggunaan alat bantu pembelajaran yang beragam akan dapat dimintakan. Nah, ini ya. Ini juga bisa ditambahin nanti. Tuh. Oke, berarti ini masih sama ya. Kita titiin dulu, terus kita lanjut. Nah, ini ya. Dapat 2 paragraf. Tuh. Kemudian ada lagi. Nih, pemanfaatan komputer dalam media pembelajaran. Oke. Nah, ini. Ini nanti bisa dimasukkan ke Word Wall ya. Nah, ini. Ini Word Wall nih. Dia mendukung aplikasi Word Wall ya. Pemanfaatan komputer dalam media pembelajaran. Nah, aplikasi Word Wall digunakan dengan menggunakan komputer ya, Cynthia ya nantinya ya. Nah, makanya Ya. dia bisa mendukung ini berarti. Nah, selanjutnya kita cari informasi lagi di sini. Nah, tugas Cynthia tuh membaca penelitian terdahulu kayak gini fungsinya. Oh, ini ternyata bisa mendukung untuk teori ini gitu. Jadi dimasuk-masukin. Ini tugasnya seperti itu. Lalu nanti kalau dia selesai, kita bisa parafrase gitu, biar pekerjaannya lebih cepat ya. Lalu berdasarkan pada kondisi pembelajaran di komputer yang telah diuraikan. Oke, ini berarti dia menguraikan masalah yang terjadi di SMK tersebut tuh. Nah, ini ya, dia menyebutkan kayak seperti ini. Nanti sehingga juga bisa mencari tahu ya. Nah, ternyata di sekolah SMK ini, SMK-nya Cynthia yang mau diteliti, nah itu terjadi seperti ini. Makanya Cynthia mengusulkan untuk menggunakan aplikasi WordWall sebagai media pembelajaran interaktif nih untuk meningkatkan minat belajar siswa di SMK tersebut gitu. Nanti dia bisa tambahkan argumen seperti itu. Oke, lalu kita lihat di sini ya. Nah, ini masih pendahuluan. Kayak gini nanti bisa ditambahin juga di pada bagian awal-awal ya. Nah, pada media pembelajaran kayak gitu-gitu bisa ditambahin. Oke, kita bisa beralih lagi. Nah, kalau dirasa, oh kayaknya udah cukup sih ini gitu kan. Kita lanjut ke artikel berikutnya, kayak gitu. Nah, karena masih kurang ya, masih dikit ya ini ya. Nanti Cynthia seperti itu prosesnya mengerjakannya. Kalau masih kurang, cari artikel lagi, kita cari yang berkaitan dengan teorinya. Nah, di sini kita mau cari apa lagi? Oke, media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint. Nah, ini juga mendukung komputer ya, penggunaan komputer dalam media pembelajaran. Oke, sebentar. Nah, ini udah terdownload. Jangan lupa nanti dimasukin ke dokumen ya. Nah, biar nggak tercecer. Nanti kalau mau cari lagi, biar gampang. Nah, di sini Cynthia cari lagi tuh. Nah, kita lihat di sini. Pendidikan merupakan, nah ini ya, dia didahului sama istilah ini, pendidikan, lalu sistem pendidikan, matematika, nih. Nah, di sini nih udah masuk nih, mulai dari pembelajaran interaktif nih. Media pembelajaran interaktif dapat membuat suatu pengalaman belajar bagi siswa seperti dalam kehidupan nyata di sekitarnya, karena dapat memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Tuh. Nah, dia juga sama nih, ternyata dia ambil mutmainah tuh. Nah, kita bisa mensitasi ini ya. Oh, media pembelajaran interaktif. Nah, nih, kita bikin paragraf baru ya. Nanti ini ditambahin paragrafnya, kemudian bikin paragraf baru di sini tuh. Kita citasinya dari mana? Kita lihat ya di sini ya. Kita citasinya dari sini. Jangan diikuti sama yang ada di sini, tapi kita ambilnya dari sini ya. Makanya kita tulis, nih penulisnya siapa? Gulo dan Hareva. Oke. Tahun 2022. Nah, kita tulisnya ini kalau manual, tapi kalau mau pakai Mendeley seperti kemarin prosesnya. Gulo dan
Derivat tahun 2022. Nah, kemudian ini seperti ini. Nah, selanjutnya kita kembali lagi di sini ya. Tuh, pembelajaran matematika. Nah, ini ya, tapi kita nggak sesuai karena bukan matematika ya yang diteliti Cynthia ya. Nah, jadi kita lanjut aja cari yang materinya sekiranya berkaitan. Nah, ini media juga berperan dalam mengatasi kebosanan belajar nih ya. Guru dapat menggunakan nih media belajar. Nah, ini bisa diambil ya, kita cuplik nih di sini. Media, tuh. Media pembelajaran ya. Nih. Nah, ini masuknya di sini, di media pembelajaran. Tadi diambil dari, siapa namanya? Bulo. Bentar, kok Bulo di sini? Bulo namanya. Nah, nanti Cynthia bisa masukkan citasinya nih. Dia mendukung argumen yang ini ya. Tuh, dan dalam belajar. Nah, ini. Kemudian kita cari lagi statement yang berkaitan. Media pembelajaran matematika. Nah, ini misalnya Microsoft Word. Nah, ini dia dijelaskan ya. Yang digunakan di sini bukan word wall nih. Nanti kita cari juga yang berkaitan dengan word wall. Nah, di sini kemudian kita scroll ya. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Nah, kita nanti bisa kembali ke penelitian. Nah, cari penelitian baru lagi. Nah, di sini ada penelitian baru, ada pengembangan media pembelajaran interaktif pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 3 sekolah dasar. Nah, kita lihat ke bagian bawah ya. Oke, nah ini udah mulai pembahasan media pembelajaran nih. Ini ya, media yang sering digunakan dalam pembelajaran. Nah, ini adalah masalah yang muncul nih di sini. Nah, ini ya tuh. Berdasarkan hakikat proses pembelajaran tersebut, nih, media pembelajaran merupakan sarana untuk menyampaikan dan mendapatkan pesan, sedangkan menerima pesannya adalah peserta didik, bahkan pendidik itu sendiri. Sebuah pesan disampaikan dan, nah ini bisa dicuplik juga, nih, media pembelajaran ya. Nah, nanti ini ditambahin, pokoknya antara 5 sampai 7 paragraf. Nah, kita bikin, nah itu untuk citasinya ya, nanti bisa dicari yang sesuai ataupun bisa diparafrase menjadi 5 sampai 7 paragraf. Oke. Nah, selanjutnya paragraf berikutnya di sini ada statement baru. Media pembelajaran merupakan sarana. Nah, itu diambil dari mana? Kita tulis lagi untuk citasinya. Nah, di sini dari, nah, oh ini ada ya. Afifah. Nah, karena banyak ya ini ya, lebih dari dua, ada Nur Afifah, Otang Kurniaman, dan Edi Noviana. Nah, kalau lebih dari dua, nanti Cynthia bisa menuliskan dan kawan-kawan atau et al. Kalau pakai bahasa Inggris. Nah, itu boleh. Berarti di sini misalnya siapa? Afifah gitu ya. Nah, kalau pakai Mendeley, biasanya dia kan et al. Munculnya. Afifah atau dan kawan-kawan. Nah, ini boleh. Ini kemudian, ini kalau pakai Mendeley diedit aja. Karena di sini ini ya, Cynthia menggunakan bahasa Indonesia skripsinya. Jadi pakai bahasa Indonesia aja. Kemudian 2020 berapa? 2022. Nah, ditulis tahun 2022. Oke, kita lanjut lagi. Tuh, materi berikutnya. Di sini sudah kita ambil. Oke, lanjut ke paragraf berikutnya. Apakah ada yang bisa diambil nih? Media yang sering digunakan. Nah, ya. Saat ini masih sedikit upaya untuk mengembangkan konten pelajaran. Oke. Nah, ini bisa dimasukkan pada pengembangan ya. Pada pengembangan media. Nah, ini.
pengembangan media. Nanti bisa dimasukkan nih. Saat ini masih sedikit upaya pengembangan konten pembelajaran. Nah, ini ya. Nanti kita cari yang lebih. Kalau dirasa kurang spesifik, nah ini khusus untuk audiovisual. Nah, itu berarti tidak perlu dicantumkan. Kita nanti cari lagi yang lebih sesuai. Nih ya, media yang digunakan. Nah, ini bisa kita copy, masukkan pada bagian pengembangan. Nah, ini. Lalu kita masukkan untuk citasinya. Jangan lupa, tadi siapa? Afifah ya. Afifah dan kawan-kawan. Ini kita masukkan di sini ya. Kemudian kita lihat lagi ke paragraf berikutnya di sini. Oke, ini ya. Media pembelajaran interaktif. Nah, kita dapat baru lagi nih, media pembelajaran interaktif. Nah, ini bisa dimasukkan ke sini ya, berarti ya, dapat subtopik paragraf baru. Nih, Afifah dan kawan-kawan 2022. Nah, seperti ini. Nanti bisa ditambahin jadi 5 sampai 7 paragraf di parafrase. Ditambahin argumen baru yang sesuai gitu dari artikel lain. Nah, kemudian media interaktif. Oke, kalau di sini dia pakai genial.ly. Nah, kita lanjut aja berarti nggak sesuai ya selanjutnya. Nah, udah cukup sepertinya. Oke, nah selanjutnya Cynthia bisa tarik lagi yang belum ada di sini apa? Oke, yang masih kurang pengembangan media pembelajaran dan aplikasi ini ada minat belajar dan aplikasi Wordwall. Nah, kita coba sekarang cari tahu yang aplikasi Wordwall dan minat belajar siswa. Nah, kita coba ya cari untuk aplikasi ya, aplikasi Wordwall. Nah, kita koma aja, kemudian berkaitan dengan minat belajar siswa. Minat belajar siswa. Nah, kita enter. Oke. Nah, ini ya, muncul ya, Cynthia tuh. Jangan lupa di filter tahunnya. Kemudian kita bisa pilih dari atasnya. Kita coba cari. Nah, kemudian yang ini penerapan aplikasi. Nah, ini juga masuk ya. Nah, ini kita ambil juga. Kemudian efektivitas media pembelajaran. Nah, ini juga berkaitan. Oke, ini juga berkaitan. Tadi empat aja deh. Tentunya cukup ya. Kita lihat untuk artikel yang pertama. Nah, ini kita download juga. Kita download. Kemudian, Cynthia, jangan lupa disimpan di folder ya. Satu folder untuk khusus referensi. Nah, itu nanti. Jadi kita tunggu dulu. Namanya lagi proses download ya. Oke, kalau sudah dia akan muncul seperti ini. Nah, kita tunggu dulu. Kita mencari istilah word wall dan minat belajar siswa ya. Nah, kita ke bawah. Bawah lagi. Oke. Nih ya, nah kita dapat istilah baru nih, yang ini Wordwall. Wordwall adalah platform yang menyediakan beragam permainan interaktif yang dapat diadaptasi untuk berbagai mata pelajaran di tingkat sekolah dasar. Namun, meskipun potensinya yang menjanjikan, pemanfaatan aplikasi Wordwall dalam pembelajaran untuk menumbuhkan minat belajar siswa sekolah dasar perlu diteliti lebih lanjut. Nah, perlu adanya analisis mendalam tentang
cara penggunaan workflow dan bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran workflow dalam meningkatkan. Nah, ini ya, kita bisa tarik nih, tapi tidak sampai sekolah dasar ya, karena di sini beda. Cynthia bukan sekolah dasar ya, tapi SMK. Jadi, kita perlu ganti nanti subjeknya. Workflow adalah platform yang menyediakan berbagai permainan interaktif yang dapat diadaptasi untuk berbagai media pelajaran. Nih, sampai sini aja. Oke, dapat. Nah, ini nanti dijadiin 5 sampai 7 paragraf ya. Di citasi dan juga di parafrase. Kemudian, workflow adalah ini kita tulis dulu citasinya dari mana. Dari namanya siapa ya? Kita lihat. Nah, ini banyak sekali ya. Ada 4 peneliti. Nah, maka kita tulis perlu satu aja. Herta di sini ya, namanya Herta. Herta dan kawan-kawan tahunnya berapa? Tahun 2023. 2023. Nah, selanjutnya kasih titik ya, jangan lupa. Terus kita lanjut lagi, apakah masih ada yang bisa dimasukkan? Nah, pemanfaatan aplikasi Jamboard Wall dalam pembelajaran untuk mengembangkan minat belajar siswa perlu untuk diteliti lebih lanjut, gitu ya. Nah, ini bisa kita ambil, namun diganti jadi SMK, ya. Pemanfaatan, tapi nggak usah pakai SMK SD-nya ini aja. Pemanfaatan aplikasi game Wordwall, minat belajar siswa ini aja. Masih perlu diteliti lebih lanjut. Perlu adanya analisis mendalam tentang cara penggunaan Wordwall dan bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran Wordwall dalam meningkatkan media belajar siswa, serta kelebihan dan kekurangan. Nah, ini ya, ini juga bisa dimasukkan. Nah, ini ada yang baru ya. Jadinya kita masukkan ke paragraf baru aja. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya di sini. Oke, sepertinya sudah cukup untuk word wall. Nah, nanti Cynthia bisa tambahkan nih cara penggunaan media pembelajaran word wall-nya nih. Contohnya seperti ini nanti. Nah, ini pada bagian pembahasan bisa ditambah ini ya. Ada contohnya ya. Tuh, nanti Cynthia bisa tambahin juga. Atau mau ditambahin pada bagian di sini juga boleh. Jadi word wall yang mau dipakai Cynthia itu nanti seperti apa? Nah, nanti dijelasin. Nah, contohnya di sini kayak gini. Dia mau gunainnya disesuaikan untuk anak SD. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini masih ada. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran Wordwall nih, kita bisa masukin juga. Penggunaan Wordwall di dalam kelas memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan penggunaan Word dalam kelas adalah siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan mudah baik di tingkat sekolah. Nah, ini ya. Dengan nah ini bisa kita tarik juga. Kita ambil. Nah, dapat teori-teori baru ya kalau kita banyak membaca artikel jurnal terdahulu. Oh, ini juga masuk di sini ya, Berta. Nanti kita cari referensi yang lain juga, tambahin untuk citasinya. Nah, kelebihan media pembelajaran workflow nih. Penggunaan workflow dapat melatih kreativitas. Nah, ya, diambil dari mana tuh? Nanti kalau tahunnya masih baru kayak gini, nih, masih baru ya, punya Cynthia nih. Ada 2022, 2021. Nah, ini nanti Cynthia bisa gali lebih lanjut, cari tahu penelitiannya Nisa dan Susanto dan juga penelitian Arif Agus Mujahidin. Ini nanti bisa dijadiin sumber juga nih, jadi citasinya. Nah, kita bisa cari tahu dari situ, di breakdown lagi gitu. Nah, ini ya contohnya. Coba deh kita cari tahu. Punya Arif Agus Mujahidin. Nah, gimana caranya? Kita ke bagian bawah, cari Arif Mujahidin. Mana? Arif Agus Muhajirin. Nah, ini ya.
Nih, oke, dia jurnal ya. Aman berarti. Nah, kita coba cari di sini. Google Scholar. Kita copy, paste. Nah, dia muncul ya. Nah, seperti Hmm. ini. Iya, cara baru nih. Dia ilmu baru ya. Jadi dia akan muncul. Nah, kita kalau nemu yang kayak gini lebih enak tadi. Kita breakdown aja, cari tahu. Nah, kalau penelitiannya masih sesuai, masih baru, kita bisa gunain juga. Nah, ini ya, berarti kita coba buka artikelnya. Kayak gitu, Cynthia. Jadi meneliti itu kayak menelusuri. Jadi mencari tahu, ingin tahu. Ini dari mana? Terus cari lagi, ini dari mana sumbernya? Kayak gitu. Asiknya meneliti di situ. Nah, kita lihat di sini. Oke, kita klik PDF-nya. Kita lihat mana tadi yang menyebutkan seperti itu. Apakah benar? Nah, nanti kalau skripsinya Cynthia udah jadi, terus dibaca sama adik tingkatnya Cynthia, oh iya, ini diambil dari mana? Oh, dari sini. Nah, adik tingkatnya juga mengikuti seperti itu. Ibaratnya kalau Cynthia tahu hadis, di, kalau di Islam kan ada Al-Quran ya, itu ada hadis ya. Ya. Kalau di hadis itu biasanya kan ada sanatnya. Nah, sanat itu biasanya disampaikan dari ini urut sampai ke Rasulullah gitu ya. Nah, Ya. sama halnya kalau di penelitian juga. Ini tuh dari punya penelitiannya si A. Oh, ini si A tuh ambil dari si B ambil si C. Dari akarnya mana gitu kayak gitu. Terus berlanjut. Makanya penelitian itu selalu dilakukan tiap tahun. Kenapa? Biar penelitiannya terus ada tiap Baru. tetap baru gitu. Iya betul. Jadi ada tahu deh. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini ya di sini kita bisa cari tahu. Oke, ternyata benar ada gitu ya yang membahas tentang itu. Nah, kita pastiin. Oh iya, betul ya di sini ya. Nih, dia menyebutkan bahwa aplikasi Wordwall merupakan ini. Tuh, kita dapat informasi baru lagi nih. Nah, ini kita ambil aja nggak apa-apa tuh. Bisa. Nah, nanti Cynthia bisa tambahin tadi ya. Kalau nggak yang ini dulu deh, kita citasi dulu. Tadi sepertinya eh, ini ya, pengertian sudah ada, makanya kita masukkan aja untuk citasinya ini. Tadi apa tulisannya nih? Berarti Muhajidin ya. Mujahidin, ya. Mujahidin, Mujahidin. iya, Mujahidin atau Mujahidin. Mujahidin, Hidin et al. 2000 berapa? Satu. 2021 ya. Oke, ya. Nah, udah nih. Oh, bukan et al. Dan kawan-kawan nih kebiasaan. Ada yang pakai et al, ada yang pakai dan kawan-kawan. Nanti disesuaiin aja. Biasanya mintanya yang mana? Biasanya pakai dan kawan-kawan. Kalau skripsi ya. Nah, oke. Nah, kita udah dapat banyak ya nih ya, lumayan ya, untuk pengertian aplikasi Wordwall. Nah, nanti Cynthia bisa cari lagi, gali-gali lagi ya, dari penelitian-penelitian sebelumnya nih, yang berkaitan sama aplikasi Wordwall. Nah, di sini nanti Cynthia bisa cari tahu, misal ada tulisan kayak tadi ya, Cynthia bisa lihat tuh. Oh, ternyata dari Arif. Coba kita copy dulu, cari di refreshingnya. Kita cari ke Google Scholar. Oh, ternyata beneran ada nih. Ya, terus kita masukin. Terus kita tambahin jadi citasi baru gitu. Nah, ini tadi sudah ada aplikasi Wordwall. Kita lanjut lagi ya, berarti minat belajar siswa. Oke, kita coba cari ke bawah tentang minat belajar siswa. Nah, ke bawah lagi. Minat belajar siswa. Oke, nah ini ada pengaruh-pengaruhnya nih. Nah, ini nanti Cynthia juga bisa baca lagi. Oke, ada kekurangan dan kelebihan word wall itu bisa dimasukin. Nah, kita terus cari ke ini aja, referensi baru. Nah, ini ya, ada minat belajar siswa. Oke, coba kita cari filenya. Gimana ya? Oke, di bawah.
Lalu kita download. Download dulu. Nah, biar bisa di copy paste ya. Oke. Selanjutnya kita cari istilah yang berkaitan dengan minat belajar siswa. Nah, ini juga menampilkan word wall ya di sini ya. Tuh, nanti bisa ditambahin juga ke bagian sub subbab word wall. Tuh. Nah, kita lihat lagi di sini minat belajar. Tuh, di sini ya. Minat belajar seorang dapat diartikan sebagai perhatian dan ketertarikannya terhadap sesuatu yang muncul dari dalam dirinya, memberikan kegembiraan, dan dapat akhirnya membuat dirinya merasa nyaman. Pemahaman tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa minat belajar yang disengaja oleh seseorang itulah yang membuat dirinya merasa senang dan dapat mempengaruhi sikapnya terhadap kepuasan diri. Nah, ini bisa kita ambil ya untuk minat belajar siswa. Oke, nah ini diambil dari mana nih? Dari Sophia Loughin et al. Nah ini nanti bisa dicari tahu lagi penelitiannya Sophia, karena dia masih baru ya, tahun 2022. Nah, karena kita ambil dari sini, kita bisa ambil dari sini dulu ya. Berarti Jannah dan Masnawati ya. Jannah dan Masnawati. Kita tulis Masnawati tahun, tahunnya berapa? Tahun 2024. Nah, ini yang terbaru. 2024. Oke, nah itu udah masuk ya. Ada satu. Nanti bisa diparafrase lagi. Jadiin 5 sampai 7 paragraf. Tambahin citasi baru dari artikel lain gitu caranya. Biar makin berisi paragrafnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ya. Nih, minat belajar siswa, minat siswa dalam belajar, dorongan dan keinginan. Nah, oke, ini bisa kita masukkan juga ya, minat siswa. Nah, ini ya, minat siswa. Kita bisa masukkan di paragraf baru. Kita masukkan paragraf baru, kemudian kita lihat lagi, wah, di sini ada word wall nih, pembahasan nih. Nah, itu nanti bisa dimasukkan di word wall ya. Kemudian cari lagi tuh, ini nih. Word wall menampilkan kumpulan kata-kata yang disusun secara metodis. Nah, itu nanti bisa dimasukkan ke bagian word wall. Nih, banyak sekali nih di sini. Nah, ini minat belajar siswa. Oke, ini sudah. Lalu seiring berjalannya, oke, nah ini bisa dimasukkan. Seiring berjalannya pendidikan, anak biasanya merasa bosan sehingga cenderung berbicara dengan temannya. Nah, ini bisa dimasukkan. Itu media pembelajaran ya, minat belajar siswa. Atau di bagian awal. Di sini. Atau jangan di sini deh, lebih lebih dia lebih oke kalau ditaruh di bagian media pembelajaran. Nah, ini. Nah, dia lebih oke kalau ditaruh di sini. Atau di media pembelajaran interaktif juga boleh. Karena lebih berkaitan gitu ya. Nah, kita masukkan tadi dari mana? Dari Jannah dan Masnawati. Nah, kita masukkan untuk citasinya. Nah, ini. Oke, sudah ya. Jangan lupa dicek ya. Jangan kelebihan titik atau ini kurung bukanya. Oke, ini sudah dapat lumayan ya. Nah, selanjutnya ada subfokus penelitian. Ini benar subfokus atau penelitian terdahulu punya Cynthia? Coba mau lihat dulu di sini kemarin. Ini yang kirim Cynthia ya kemarin ya. Iya, Oke.
teoritis, kemudian pakai, oh ya. Nah, untuk berduanya, berarti subfokus penelitian benar ya, ini ya. Nah, kita lanjut. Iya. Untuk kolomnya, ya, untuk tabelnya, kolomnya apakah sudah ada ketentuannya dari kampus? Contohnya, misal nih, kakak kasih contoh ya. Misal terdiri dari nomor, lalu judul penelitian, lalu dilanjutkan sama ini misalnya metode, terus variabel, oh ini peneliti, terus hasil, kayak gitu-gitu. Nah, kalau punya Cynthia gimana? Dimulai dari apa? Biasanya sudah ada atau belum? Masih belum ada. Oke, kalau belum ada kita gunakan yang biasanya saja ya, yang biasa dimasukkan pada penelitian terdahulu. Nah, nanti Cynthia bisa memasukkan 10 atau berapa gitu. Ketentuannya berapa biasanya nanti ditanyain dulu ke dosennya atau lihat di ini artikel atau jurnal, bukan jurnal ya, skripsi. Skripsi yang punya kakak tingkat aja. Nah, nanti bisa disesuaikan. Kalau bisa yang dosen pembimbingnya sama. Nanti biar tahu. Karena setiap dosen itu punya karakter beda-beda. Dan pengennya dia berapa gitu. Nanti ada keinginannya sendiri-sendiri. Oke, kita sesuaiin di sini ya. Judul, penelitian, kemudian metode, nama dulu deh. Peneliti. Peneliti, kemudian metode penelitian. Nah, ini kayak review jurnal. Lalu hasil penelitian. Nah, ini nanti Cynthia bisa tambahin kolomnya. Misal sudah dapat ini ya, revisi dari dosennya. Nah, itu nanti. Oh, Cynthia ini untuk kedua nanti bagian fokus penelitian dibikin tabelnya tambahin kolom ini misal. Nah, itu nanti bisa ditambahin kolom baru. Oke, kita dulu yang ini ya. Judul penelitian. Nah, gimana? Tadi ya, Cynthia udah dapat beberapa jurnal, artikel. Nih, yang berkaitan sama penelitiannya Cynthia. Nah, misalnya yang ini dulu ya, kita bisa masuk ini. Apa judulnya? Nah, judul penelitiannya ini. Kemudian penelitinya siapa? Oh, ternyata Miftahul Janah dan Eli Masnawati. Nah, kita bisa tambahin di sini. Oke, kemudian tahun berapa? Nah, ini bisa masukin tahunnya. Tahun 2024, 2024. Nah, ini bisa kita masukin sekalian. Lalu untuk metodenya, kita baca. Hmm. Ada sekilas di bagian abstrak ya. Tuh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk bla 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 bla. Tuh, ini yang ada ya. Pendekatan kualitatif. Nah, ini berarti sama kayak punya Cynthia ya. Kualitatif. Metodenya yang digunakan sama. Kualitatif. Kualitatif. Lalu pendekatan penelitian ini, nah ini teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Nah itu, Cynthia nanti dalam penelitian juga bisa sama kayak ini. Observasi ya, kayak kemarin yang kakak bilang, nanti Cynthia bisa observasi ke lapangan ya, ke SMK. Kemudian dokumentasi, dokumentasi itu waktu pelaksanaan penelitiannya. Lalu ada wawancara juga. Jadi setelah dilaksanakan ini pelajaran yang menggunakan media visual yang interaktif tadi, bagaimana tanggapan dari studinya, bagaimana tanggapan dari ini orang tua, bukan orang tua ya, guru, guru di kelas, nah gitu. Nanti Cynthia bisa tambahkan ini wawancara-wawancara dari orang-orang yang ada di situ, gitu. Kemudian kita bisa tambahkan hasil penelitian di sini. Nah, berdasarkan temuan penelitian, penggunaan word wall untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih imajinatif bagi siswa dan guru membantu mereka menjadi lebih terlibat dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran mudah tercapai. Nah, ini ya.
Berarti nanti yang diwawancarai dua nih, ada siswa dan juga guru. Nah, itu pihak siswa dan pihak guru. Nah, nanti seperti ini. Ya, ini dia ke bawah nih. Oke, nah kita ganti kapital seperti ini, Cynthia tuh. Lalu dilanjutkan lagi untuk penelitian kedua dan seterusnya. Nanti disesuaikan aja. Gitu. Oke, tiga, ya. Minimal biasanya berapa? Ada 10 biasanya. Tiap ini, tiap dosen beda-beda permintaannya. Oke, nah nanti kalau sudah dalam bentuk paragraf, dalam bentuk tabel gini, ada juga yang ingin ditambahkan paragraf-paragraf yang berisi pembahasan dari artikel-artikel yang sudah disebutkan pada tabel. Nah, nanti pembahasannya bisa dari hasil penelitian. Nanti misal, misal seperti ini, penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh misalnya tadi siapa? Miftahul ya. Oleh Miftahul Miftahul. ya. Miftahul Janah nah dan Eli Masnawati pada tahun berapa? 2024 2024. ya, ini pada tahun 2024 menyatakan bahwa bahwa ini kemudian tercapai. Nah, ini ternyata sejalan dan penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh, nah nanti oleh siapa? Nanti sih dia bisa lanjut. Nih, ada di artikel-artikel setelahnya. Kira-kira yang menyatakan yang hasilnya, hasil penelitiannya sama, yang mana? Nah, nanti sih dia bisa tambahin di pembahasan paragrafnya gitu. Kemudian bisa juga ternyata ada ini ya, ada gap-nya. Gap. Nah, itu suatu penelitian harus ada research gap-nya. Oh, ternyata penelitian yang dilakukan ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh ini, misal gitu. Jadi, nanti Cynthia bisa membuktikan. Nah, kira-kira yang mana nih hasilnya gitu. Apakah benar, bisa, ataukah tidak gitu. Kemudian, Cynthia nanti jangan lupa masukkan ke daftar pustaka ya. Nah, ini kemarin Cynthia pakai Mendeley. Nah, caranya gimana? Nah, yang udah ada di sini tadi, masukin ke Mendeley ya. Kalau pakai Jotero, Kang. Bagaimana? Kalau menggunakan Jotero. Zotero, boleh. Ya. Ya, mau pakai Zotero atau Mendeley jadinya? Pengen coba Jotero sih. Oke, Zotero. Nah, kalau Zotero ada di sini nih. Kakak juga ada punya Zotero nih. Biasanya pakai Zotero atau Mendeley. Oke, sebentar. Kalau Zotero nanti dia akan ini dia udah download. Sudah. Nah, kalau dia download, nanti Cynthia hubungkan dengan Microsoft Word-nya. Kemudian, kalau Sudah sudah juga. terhubung, ya udah terhubung. Oke, good. Nah, Ya. kalau udah terhubung, nanti Cynthia bisa langsung pakai nih di sini itu. Ada add bibliografi itu untuk menambahkan daftar pustaka. Kemudian add citation ini untuk nambahin citasi. Nah, citasi itu yang mana? Yang kayak gini tadi. Nah, ini untuk citasi. Kalau daftar pustaka itu yang bawah. Yang ini tadi. Nah, itu yang di paling akhir. Nah, itu daftar pustaka. Nanti Cynthia bisa langsung aja. Kalau pakai Zotero juga enak nih di sini langsung. Sama kayak Mendeley gitu. Oke, good Cynthia. Nah, Cynthia ternyata udah kenal dua. Ada Mendeley, ada Zotero. Oke. Nah, kayak gitu Cynthia. Sampai sini ada yang mau ditanyain, Cynthia? Kalau untuk variabel X sama Y itu yang mana? Oh, kalau variabel X dan Y itu untuk metode penelitian yang kuantitatif. Di sini Cynthia mau pakai kuali Oh, atau kuali? Pakai wali. kuali. Sudah fix? Udah yakin? Sudah. Nah, Sudah. kalau udah yakin, berarti di sini tidak ada variabel X dan juga Y ya, Cynthia ya. Oh, Cynthia menggunakan metode kuali. Nah, untuk kuali tadi disertai dengan observasi, wawancara, lalu juga
dokumentasi. Nah, kayak gitu. Kalau kualitatif. Nanti Cynthia bisa cari dari penelitian terdahulu. Nah, itu. Jadi di compare ya, ditambahkan antara di mix antara penelitian terdahulu dan juga hasil observasinya bagaimana. Nah, itu kalau penelitian yang kualitatif. Tapi kalau yang variabel X, Y, nah itu biasanya judulnya kayak pengaruh misal. Misal kalau jadi kuanti nih, judulnya kayak gini. Pengaruh pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Wordwall terhadap minat belajar siswa di SMP apa, misal kayak gitu. Nah, kalau itu yang kuanti ya, kalau yang mau ada variabel X dan juga variabel Y. Nah, tapi untuk ngejelasinnya, mana itu yang variabel X dan variabel Y? Nah, kalau di sini misalnya nih, nanti misalnya punya Cynthia jadi kuanti, di sini berarti variabel X-nya itu yang mana? Yang media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Wordwall. Nah, kemudian Y-nya di sini adalah minat belajar siswa. Jadi pengaruh X terhadap Y gitu. Nah, itu. Tapi ini karena kuali, jadi tidak ada variabelnya ya di sini. Oke, jadi ada yang dipengaruhi dan ada yang terpengaruh. Nah, itu variabel itu maksudnya seperti itu. Oke, Di bab Cynthia. 2 tadi masih ada hasil penelitian yang relevan. Oke, nah itu hasil penelitian yang relevan. Hmm. Oh, hasil penelitian yang relevan. Loh, berarti ada tiga Iya, subbab, Cynthia. iya, tiga. Berarti ini maksudnya bukan sefokus penelitian, tapi di penelitian terdahulu. Poin ketiga apa tadi, Cynthia? Hasil penelitian yang relevan. Oke, hasil penelitian yang relevan. Nah, berarti nomor yang ketiga ini yang tabel itu masuknya ketiga ya, poin tiga. Untuk subfokus penelitiannya itu nanti berarti bukan tabel seperti itu, Cynthia. Nah, nah, istilahnya beda-beda tiap kampusnya. Untuk nomor dua ini nanti Cynthia akan mengisi dengan subfokus penelitiannya. Nah, untuk jurnalnya, untuk skripsinya yang terdahulu, Cynthia udah punya. Coba dilihat isinya apa di situ. Subfokus penelitian. Isinya apakah teori-teori? Teori. Teori ya. Nah, Ya. karena teori, makanya dia sama mirip sama kayak yang ini, yang deskripsi konseptual. Nah, kalau konseptual, dia kayak yang kayak gini ya. Jadi kayak paragraf-paragraf gitu. Jadi yang kedua juga paragraf-paragraf juga ini. Nah, subfokus penelitian. Ini nanti, nah Cynthia kayaknya ini ya, untuk bimbingannya request 2 kali ya. Iya, Untuk malam ini Cynthia bisa jam berapa? Nih, nanti kakak selesai ngajar itu jam 9:30. Jam 9:01 ya udah bisa selesai. Gimana? Cynthia bisa jam segitu? bisa. Oke, jam 9:01 nanti kita lanjut untuk bahas ini ya, bab 2 ya, untuk Iya. subfokus penelitian. Nah, ini nanti kita bahas lagi sama lebih clear yang bagian ini ya. Nah, itu. Nah, untuk sementara nanti Cynthia bisa cari tahu dulu bagian subfokus penelitian. Oke, good Cynthia. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Mungkin ini belum kepikiran, nanti ditulis dulu. Aku mau tanya ini. Nanti malam ditanyain ke kakak ya. Oke. Berarti Nah, ini nanti dikirim dulu ini ya, yang draftnya. boleh. Nanti aku kirimin ke admin ya, habis ini ya. Oke. Oke, sip. Nanti kalau ada pertanyaan, di list dulu Cynthia. Nanti malam ditanyain ya. Ya, Oke, siap. Ya udah nih Cynthia, ternyata kita waktunya udah ini ya. Udah 1 jam. udah. Iya. Oke, makasih banyak Cynthia udah datang di konsul pagi ini. Nanti kita lanjut ketemu lagi di malam hari. Oke, bye-bye Cynthia. Have a nice day.
Oke.